Halo semua, selamat datang di Blasman JTB Podcast. Be ready to be update. Bersama dengan saya Kasih Arlinatan dalam program Ngulik, Ngobrol Unik, dan Asik. Jadi di bulan April ini kita masih dalam suasana Hari Kartini nih. Nah, kalian kepo nggak? Kira-kira kita bakal bahas apa ya untuk kali ini? Yuk, ikutin terus. Nah, siapa sih yang nggak mengenal sosok Raden Ajeng Kartini? Berkat beliau, kita sebagai perempuan, khususnya di Indonesia, bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan dan diberikan kesempatan yang sama juga untuk menerapkan ilmu-ilmu tersebut di lingkungan sosial dan tanpa menghilangkan jati diri tentunya. Nah, oleh karena itu, beliau dinobatkan sebagai pahlawan penggerak emansipasi wanita. Dan oleh karena itu juga, pada tanggal 21 April, kita tentunya memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa beliau. Dalam pembahasan kita kali ini, tentunya Kasih nggak sendiri. Kasih udah mengundang tamu spesial, tamu yang guru cantik sekali ya. Selamat datang, Bu Azari. Halo Kasih, apa kabar? Halo, baik banget. Oh ya, Bu, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di studio Blasman JDP Podcast ini. Terima kasih kembali sudah mempercayakan Ibu. Oke, baik. Nah, bintang tamunya udah ke-spill kan. Nah, sebelum lanjut atau sebelum kita ke pembahasan inti, jangan lupa di-like, comment, and subscribe agar kalian nggak ketinggalan program lainnya di Blasman JTB Podcast. Nah, Ibu, seperti yang sudah kita ketahui nih, Ibu kan sebagai seorang guru. Menurut Ibu, seberapa penting sih peran perempuan dalam suatu susunan masyarakat? Sebagai guru khususnya atau melihat secara umum susunan masyarakat atau dalam khususnya di sosiologi ya, sebagai Ya, guru sosiologi itu disebut dengan struktur sosial. ya. Nah, kalau Kasih udah belajar nih di kelas 10 biasanya udah dapat itu tentang uh, diferensiasi dan stratifikasi sosial. Mm. Nah, itu strukturnya atau susunannya dilihat secara vertikal dan horizontal. Nah, Gimana itu? kalau secara vertikal itu disebut dengan stratifikasi sosial. Yang gimana vertikal Kasih? Vertikal. Vertikal itu yang Kayak gimana bentuk vertikal? kalau Arah vertikal arah vertikal kemana? vertikal kemana ya? Lurus. Vertikal itu dari Ya, atas ke bawah. Berarti lurus. dilihat secara atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Berarti ada lapisan sosial, ada strata, Mm, stratifikasi, ada susunan yang jelas. mm. Sedangkan yang horizontal dilihat dari samping ya. Samping. Jadi setara. Di mana itu disebut dengan diferensiasi sosial. Nah, kalau stratifikasi sosial itu lapisan sosial dilihat dari bagaimana dia mempunyai kekuatan atau power, dia mempunyai status sosial, dia mempunyai dilihat dari segi ekonominya, ada strata atas, strata Iya. tengah, strata bawah. Sedangkan diferensiasi sosial itu dilihat apa-apa setara, termasuk jenis kelamin dan gender. Tahu nggak bedanya jenis kelamin dan gender? Kalau jenis kelamin itu lebih ke mengarah gini nggak sih Bu, secara fisik gitu kan. Tapi Terus, kalau gender tuh kayaknya pandangan orang-orang gitu kan. oke, ya, Kayaknya gitu. secara garis besar iya. Mungkin Ibu bisa elaborasi kalau jenis kelamin itu kan kita sudah bawa secara lahiriah ya, Ya, secara biologis kita sudah bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. perempuan. Sedangkan gender itu adalah konstruksi sosial atau masyarakat yang membentuknya. Ada pengaruh dari masyarakat. Itu dilihat dari karakteristik sikap, sifatnya, bagaimana dia berperilaku dalam masyarakat. Makanya dibedakan, ada perempuan yang seperti sikapnya laki-laki, ada laki-laki yang sifatnya atau sikapnya seperti perempuan. Seperti itu. Jadi memang ada apa namanya kayak peran masing-masing gitu Iya, kan. setiap jenis kelamin atau gender itu dilihat dari perannya masing-masing. Jadi perempuan bisa berperan sebagai laki-laki, begitu pula sebaliknya. Laki-laki bisa berperan sebagai Perempuan. perempuan. Kalau di masyarakat yang apa ya, gender binary, itu melihat perempuan bisa bersifat maskulin. Kan biasanya perempuan itu dianggap
feminin Mm, ya, atau ada istilah the girls next door. Pernah dengar nggak? belum. Kayak Eh, gimana tuh? itu kayak perempuan itu dianggap secara lahiriah atau Mm. marwahnya perempuan kan dianggap lemah lembut. Oh ya, ya benar. Setuju nggak kalau kasih dikatakan bahwa lemah lembut? Kalau kasih memaknai lemah lembut itu kayak gimana? Kalau kasih sendiri tuh lemah lembut tuh lebih dari sikap sih ya, lebih ke sikapnya gimana, mungkin, secara tutur katanya lebih lembut, lebih halus, kayak gitu sih. Tapi kalau secara bisa mengerjakan satu tugas tuh kasih rasa perempuan bisa kok mengerjakan, yang laki-laki kerjakan. Em, Mungkin ada miskonsepsi selama ini tentang marwah perempuan yang dikatakan lemah Lembut. lembut, kayak lemah perkataannya, lemah apa tutur katanya lemah apa tidak Mhm, boleh apa kayak gitu. mhm, Dibilang kayak apa sih perempuan kok kasar kok gitu. kasar gitu. Lemah lembut lebih dikatakan atau konsepsinya lebih kepada bagaimana dia bersikap, tidak seperti orang yang tidak berdaya. Mhm, Kalau dia bisa tegas, dia mhm, bisa mempunyai pilihan, mhm, bagaimana dia lemah lembut, dia perhatian kepada orang lain, mhm. bagaimana sikapnya memperlakukan orang lain dan sekitarnya. Ya, ngomongin soal peran nih, kita kan memang sebagai perempuan ada perannya masing-masing. Nah, untuk Ibu sendiri dalam, lingkup pekerjaan nih misalnya, Ibu pernah nggak saat mengerjakan tugas gitu kan, ngomongin peran, pernah dapat batasan gitu? Bersyukurnya sekarang apalagi sudah di zaman yang Modern? semodern Mhm, ini, batasan terhadap peran perempuan di masyarakat khususnya sebagai guru itu ibu rasa sudah tidak terjadi sedemikian rupanya mhm, seperti dulu mungkin. Terima kasih juga terhadap peran ibu kita mhm, Kartini ya, iya bener, dan peran-peran Kartini masa kini termasuk kita pun bisa mhm, dijadikan Kartini masa kini heeh, dari generasi-generasi selanjutnya sampai sekarang generasi millennials dan generasi Z. Itu peran perempuan menurut ibu tidak ada batasannya mhm, seperti yang kasih bilang tadi, kita pun bisa mhm, mengambil peran laki, laki-laki, tidak dibatasi. Ih, kamu perempuan nggak biasanya boleh kan. gini, nggak boleh gitu, Iya, gitu. perempuan ada mungkin bukan batasan ya, tapi masih ada istilah di masyarakat itu seksisme atau seksisme. Pernah dengar nggak? Itu yang kayak gimana? Kalau eh, Kalau seksisme atau seksisme itu lebih mendiskreditkan atau mendiskriminasi perempuan karena dia gendernya perempuan. Kembali lagi mhm, dianggap lemah lembut. Nah, iya, mhm, miskonsepsi tadi karena dianggap perempuan fragile, mhm, kayak mudah apa ya, heeh, terlukai. iya, Dia harus di apa ya, diperlakukan layaknya seorang putri. mhm, Pokoknya kayak apa ya, dijaga iya juga. dijaga gitu. Makanya ada hal-hal yang sebenarnya sehari-hari itu eh, kita mengalami seksisme seperti kayak senyum dikit dong, jangan Mhm. jutek-jutek Oh ya, benar benar. gitu. Pernah nggak digituin? Pernah Senyum pernah. dikit dong, jangan jutek-jutek. Terus kalau misalnya mm, perempuan sebagai seorang pemimpin, Mhm, katakanlah dia misalnya pemimpin suatu mhm, perusahaan, em, dia marah akan suatu hal karena pekerjaan eh, partnernya mhm, kurang kurang beres atau heeh, tidak mengikuti prosedur yang ada. Dia marah akan itu. Jadi orang-orang mengatakan, "Ih, tukang marah, heeh. cerewet banget, apalagi ya, Bawel gitu. bawel, eh, lagi PMS ya, dikit-dikit kayak Iya, lagi heeh, PMS ya gitu." Tapi kita sebenarnya kan sama-sama manusia, iya, sama-sama punya perasaan, sama-sama bisa mengambil sikap. Kenapa harus didiskreditkan bahwa kita hanya karena kita mhm, perempuan. perempuan? Bukan berarti kita tidak punya sikap kan. Itulah contoh-contoh seksisme. Mungkin batasan tidak kalau seksisme masih sering terjadi seperti itu Mhm, contohnya. gitu. Berarti, luang kerja sekarang itu atau lingkup kerjanya sudah Sudah bagus sangat sekali luas kan? ya. Sudah bagus sekali. Nah, kira-kira Ibu punya tips nggak untuk mungkin para penonton di luar sana yang sekiranya tuh mendapatkan, batasan dalam melakukan pekerjaannya. Ibu ada tips-tips nggak untuk menanggulangi hal itu biar nggak terjadi gitu? Sebagai perempuan kita berhak untuk
memilih tanpa dikondisikan, eee, apa ya, dalam kita bisa memilih apa yang kita sukai, terutama kita mulai dengan diri kita sendiri. Ketahuilah diri kita sendiri, potensi apa yang Mhm. kita miliki. Misalnya, kita punya potensi suka nyanyi, walaupun di lingkungan kita tidak mendukung, kalau kita percaya Heeh. kita bisa, Percaya diri gitu ya? iya, percaya diri, tahu potensi kita, oh kita, aku yakin nih, eee, aku bisa melakukan ini, aku Mhm. bisa menjadi seorang penyanyi misalnya, mungkin cita-citanya agak muluk-muluk ya Mhm. misalnya, tapi sekarang kan sudah terbuka lebar, Iya. cita-cita orang-orang itu beragam banget, Iya, bukan beragam. cuma sebagai dokter, Heeh. polisi, guru atau Heeh. lainnya. Ada yang sekarang pengen jadi YouTuber, Heeh. jadi TikTokers. Asal kalian meyakini bahwa kalian bisa itu dan Mhm. kalian berpotensi akan itu, silakan. Kalau ada yang membatasi, mulai saja dari Mhm. langkah kecil dari kalian, diri sendiri dulu, mulai langkah kecil dan buktikan bahwa kalian Bisa. bisa. Kalian, walaupun perempuan, kalian punya hak untuk memilih tanpa harus dibatas-batasi. Jadi memang poin utamanya itu percaya diri nih kan? Ya, mengetahui potensi diri dan Heeh. embrace yourself. Heeh. Oke. Nah, ngomongin soal percaya diri nih, kan di zaman modern ini nih, kan mulai banyak tuh perempuan-perempuan yang semakin percaya diri, terus sampai kayak mulai mempromosikan, memperlihatkan skill-skill baru mereka di media sosial gitu. Menurut Ibu itu suatu kemajuan yang bagus atau tidak? Sangat-sangat bagus ya, apalagi dalam hal Mhm. positif. Perempuan tidak lagi merasa bahwa mereka, apa ya, lebih lemah daripada laki-laki. Kalau, kasih pernah baca di mana gitu atau pernah mendengar kata feminis, Mhm. itu kan, memperjuangkan hak-hak perempuan sama yang diperjuangkan dengan, ibu kita Kartini, di mana perempuan, eee, ingin posisinya atau perannya sejajar dengan laki-laki, Laki-laki. bukan di atas, bukan di Mhm. bawahnya laki-laki. Jadi, mmm, bagi kita, apalagi kaum apa, millennials dan Gen Gen Z heeh. ya, kan, sudah terpapar, apa ya namanya, digitalisasi, Mhm. modernisasi, globalisasi itu sangat udah lahir udah tahu nih Heeh, handphone, handphone. udah Iya. adik-adik kita udah lihat umur 2 tahun pun udah bisa Iya. mengakses YouTube Heeh, atau bener apa, bener. kan tidak apa ya, tidak mustahil, setelah dia sudah TK, SD Mhm. itu udah kayak, "Oh ternyata, dunia ini Luas. luas, menarik ya, cita-cita sudah Mhm. tidak terbatasi lagi," seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bagus Mhm. untuk, perkembangan perkembangan cita-cita Heeh. sekarang ya, dan perkembangan, mengembangkan, Heeh. skill Heeh. dari itu, awalnya apa, mengetahui potensi diri. Mhm. Makanya, silakan explore diri, ingat kalian, bukan manusia lemah, Heeh. walaupun kalian perempuan, kalian berhak Pasti memilih bisa gitu. ya, apapun itu, walaupun kalian mungkin bisa, punya cita-cita jadi arsitek. Arsitek Mhm. kan biasanya Identik, diidentikan heeh, laki-laki. laki-laki. Kemudian kalau kalian ada interest tentang, mesin, boleh. Mhm. Kalian mungkin bisa jadi teknisi mesin, Iya. engineering ya Mhm. gitu ya. Apapun itu, ingat dasarnya adalah ketahui potensi Diri, diri dan percaya kalian diri. bebas memilih jalan kalian sendiri tanpa harus dikotak-kotakan, dibatas-batasi. Nah, di balik sisi positif itu kan mulai banyak tuh ada kemajuan-kemajuan. Nah, tapi nih masih banyak yang kasih baca-baca, yang kasih lihat di Mhm. media sosial itu di balik postingan, promosi skill-skill baru yang positif pastinya, masih ada komentar negatif, entah itu penindasan, ancaman, gitu-gitu. Menurut Ibu, itu merusak mental nggak sih? Apalagi seorang perempuan yang sedang ingin berkarir, berkarya, itu merusak tidak? Menarik. Mmm, Kalau dibilang merusak, kalau komentar negatif, sebaik-baiknya kita bersikap, Mhm. pasti aja ada orang yang mencibir kita, tidak setuju dengan langkah kita, tidak setuju dengan opini pendapat kita. Ya biarkan saja, kita percaya akan diri kita, pilih
kuncinya adalah pilih support system yang baik. Kalau dicibir biasa, Mm. kalau kamu sudah percaya diri, sudah percaya akan langkah yang kamu ambil, ya biarkan saja, buktikan bahwa kamu bisa. Mm-mm. eh, Pilih support system terbaik, makanya kayak misalnya salah satunya pilih teman-teman Mm-mm. yang bisa mensupport kamu apapun langkah yang kamu pilih, semasih itu tidak merugikan diri kamu sendiri atau orang lain. Dan kalau misalnya udah punya pacar, Mm. pilih pasangan atau partner itu yang bisa memberi kamu ruang untuk Mm-mm. berekspresi, tidak membatas-batasi kamu, karena eh, kita seorang individu, Mm. eh, kita terlahir sebagai seorang individu dan bersosialisasi sebagai seorang makhluk sosial. Kita punya hak sendiri, makanya pilih partner yang memberi kita ruang itu Mm-mm. sangat penting. Dan mendukung ya. Ya, dia tidak akan posesif. Mm-mm. Kamu mau milih lanjut S1, Mm-mm. S2, bahkan sampai S3, kan Tiga. banyak ya Iya. perempuan sekarang sampai S3, bahkan dia sudah berkeluarga. Mm-mm. Makanya kalau bisa dibilang perempuan itu punya 1.000 tangan yang tidak terlihat. Mm-mm. Kalau kita lihat ibu kita, dia bekerja, Iya. tapi dia tetap menyeimbangkan perannya dia Mm-mm. sebagai Ibu rumah- ibu rumah tangga. Ya, balik lagi kalau misalnya ada yang mengomentari buruk tentang kita, tentang pilihan kita, balik lagi. Ketahui diri kita sendiri, kita mempunyai hak untuk memilih, silakan kreasikan diri, beri ruang terhadap diri kita, ketahui potensi kita dan kembangkan. Orang akan selalu apalagi yang tidak suka dengan kita, yang melihat kita selalu kurang, pasti akan selalu mengomentari. Iya, benar-benar. Nah, itu kan ternyata masih ada gitu, sayang sekali masih ada hal-hal negatif kan yang menimpa seorang perempuan, apalagi yang sedang ingin berkarir gitu, berkarya. Nah, kira-kira harapan Ibu untuk kedepannya terhadap emansipasi wanita di Indonesia itu gimana? Lebih kepada ketahui diri sendiri, beri ruang untuk berkreasi. Kamu adalah seorang manusia yang bisa melakukan apapun, ketahui potensinya. Jika ada orang yang bilang membuat kamu patah semangat, kayak misalnya kasih pengen jadi penyanyi, penyanyi ngapa jadi penyanyi gitu, Entah suaranya yang entah dikomentari. suaranya yang dikomentari. Dia belum melihat langkah kita. Beri ruang kepada diri sendiri, apapun itu, mulai dari diri sendiri. Yang bisa membuat kamu maju, yang bisa membuat kamu hancur, itu cuma diri sendiri. Orang lain hanya menilai hasil gitu. Support system yang terbaik itu bisa mensupport kita. Dikala ada orang yang tadi seksisme, yang menganggap perempuan harus sesuai marwahnya, yang lemah lembut, yang harus cantik setiap saat, tidak boleh marah-marah, berkata jutek sedikit, kayak jutek nih orangnya. Kata-kata juga harus halus gitu. Anggun, pokoknya balik lagi ke marwah perempuan yang lemah lembut. Tapi kan itu miskonsepsi, karena kita harus bisa bersikap tegas, bisa mengambil keputusan. Ketika kita tidak bisa mengambil keputusan, di sanalah seksisme terus terjadi. Ya, benar. Orang-orang terutama, tidak bilang laki-laki saja ya, perempuan pun bisa menjatuhkan perempuan sendiri. Ada istilah I'm not like not other girls, pokoknya merasa dirinya perempuan yang paling baik, paling up to date gitu ya. Jadi tidak mengkhususkan atau merujuk kepada laki-laki saja yang bisa melakukan seksisme. Perempuan terhadap perempuan pun bisa melakukan seksisme. Jadi terhadap emansipasi wanita, balik lagi, kita harus ketahui potensi diri kita, beri ruang untuk berkreasi, mengeksplor apapun yang kita anggap menarik. Tapi jangan mengeksplor itu cuma satu tapi di permukaan. Harus banyak tapi cuma di permukaan. Coba misalnya satu tapi aja, gitu. Islami, misalnya suka nyanyi, ya udah terus tuh pelajari terus gitu. itu dipelajari, semakin diasah ya semakin jadi. Bodo amat sama
apa ya, cibiran Heeh. orang yang menganggap kita ini itu. Karena ini Ketika diri kita gitu. ketika kita tahu, apalagi sekarang sedang apa ya, sudah melek tentang mental health ya Mhm, kan. ya. Kita sangat bersyukur berkembang di lingkungan yang sudah melek tentang Mhm. mental health, di mana kesehatan mental itu sangat penting Dan utama dan gitu. utama. Itu bisa mempengaruhi fisik, bisa terluka, bisa diobatin. Kalau mental yang terluka itu Susah sangat susah. susah, susah ya kan ya. Kalau memang apa, merasa diri kok saya kayaknya, tapi jangan self diagnose ya. Mmm, Misalnya kayak cek alodok, kayaknya aku bipolar iya. nih kayak gitu kan. Jangan. Kalau misalnya merasa memang kamu sakit atau Mhm, gimana secara mental, cari ahlinya. iya. Psikiater, psikolog, atau kalau masih ragu ke sana, cari support system yang terbaik. Entah itu dari teman, orang tua, pasangan yang memberikan kamu ruang untuk berkreasi, tidak membatas-batasi kamu, maka terjadilah emansipasi wanita yang terus berkelanjutan. Nah, itu dia harapan, Bu Azari ya, sangat-sangat wow. Nah, kira-kira sebelum kasih tutup nih, ada nggak pesan dan kesan Ibu untuk para Kartini-Kartini muda di luar sana? Termasuk kita ya. Ya, apa Eh, untuk perempuan-perempuan Kartini masa kini di luar sana, jangan takut mengekspresikan diri semasih kalian mempunyai pilihan. Perempuan berhak untuk memilih tanpa dibatas-batasi. eh, Perempuan mempunyai tujuan tanpa harus direndahkan, dan perempuan juga bisa tegas akan suatu hal. mhm, Jadi berikanlah ruang akan diri sendiri untuk mengekspresikan diri apapun yang kamu akan tuju, iya, dan cintailah diri sendiri. iya, iya. Satu, boleh nggak kasih quotes? Boleh boleh, boleh banget nih. Lupa nih, boleh nyontek ya. Oke. Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Kita sama-sama manusia ya. Ya, Jadi bener. laki-laki, perempuan itu sama perannya di dalam masyarakat. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah Juga bisa kasih. kasih aja ngobrol-ngobrol nih. Nah, itu dia, banyak banget nih yang udah kita bahas tentang emansipasi wanita di Hari Kartini dan, sesungguhnya tuh emansipasi wanita adalah tentang bagaimana wanita dapat maju dan berkembang dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya. Dan sekian dulu program Ngulik edisi kali ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya hanya di Blasman JDB Podcast. Be ready to be update. Bye-bye semuanya.